Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat sebuah iklan promosi program studi yang menggunakan itu-itu saja, yaitu kurangnya informasi maupun visual? Jika Anda pernah, izinkan kami dari program studi teknologi rekayasa multimedia untuk memberikan terobosan unik dalam mempromosikan sebuah program studi. Next. Untuk memulai, agenda pertama yaitu ada perkenalan tim, identitas proyek, analisis masalah, solusi, dan kesimpulan. Pada perkenalan tim, izinkan saya, Siti Maizakia, sebagai leader. Perkenalkan, saya Fana Fauzok Taramada. Perkenalkan, nama saya Priti Fisti. Perkenalkan, nama saya Rizka Mailani. Perkenalkan, nama saya Nisa Faiza Zahra. Identitas proyek. Pada dasarnya, proyek kami adalah membuat suatu iklan yang memadukan antara cerita romantis dengan proyek PBL sebagai solusi dari iklan tersebut. Lanjut. Baik, selanjutnya, sebelum melakukan perancangan lebih lanjut, kami melakukan analisis masalah terlebih dahulu. Sesuai pada teori yang tertulis pada slide ini, pada perkembangan teknologi saat ini, industri kreatif terus mengalami kemajuan. Industri kreatif dapat diartikan adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Teori ini dikutip dari Paramita dan kawan-kawan melalui buku Manajemen Industri Kreatif, buku ajar perkuliahan bagi mahasiswa yang diterbitkan pada tahun 2021. Sesuai dengan teori pendukung yang ada, industri kreatif terus mengalami perkembangan dan ditambah penyebaran tren luas di pasaran. Hal ini membuat industri ini semakin dibutuhkan, sehingga banyak kampus atau perguruan tinggi yang membuka program studi kreatif seperti desain komunikasi visual atau DKV, desain interior, multimedia, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menambah dukungan teori tersebut, tim melakukan kuesioner yang dibagikan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat tentang tingkat familiaritas mereka terhadap program studi teknologi rekayasa multimedia. Dari data yang ada, terdapat 34,3% siswa yang hanya merasa cukup mengetahui program studi tersebut. Hanya sekitar 20% sama sekali tidak familiar dan hanya sekitar 8,6% siswa yang sangat familiar. Selanjutnya, pada data ini, kami juga menanyakan kepada siswa sumber manakah yang mereka dapatkan untuk informasi program studi TRM Polibatam. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa media sosial merupakan sumber utama mereka dalam mencari informasi, yaitu sebanyak 74,3%. Selanjutnya, dari analisis masalah yang tadi dilakukan, tim mencari solusi. Pertama kali yang akan tim lakukan adalah brainstorming. Dari brainstorming dilakukan, tim awalnya menggunakan metode mind mapping, kemudian berubah menjadi metode analisis SWOT. Berikut adalah hasil brainstorming yang dilakukan pada metode sebelumnya yaitu mind mapping dan di metode setelahnya yaitu analisis SWOT. Baik, pada brainstorming SWOT ini terutama pada bagian kekuatan, tim akan menunjukkan keunggulan atau keunikan dari program studi yang tim promosikan yaitu teknologi rekayasa multimedia. Seperti yang kita ketahui, Polibata mempunyai sistem belajar yang disebut dengan PBL atau Project Based Learning yang mana membantu mahasiswa untuk mengerjakan proyek sesuai dengan yang ada di lapangan secara praktek atau praktek langsung dengan proyek yang dikerjakan pada semester tersebut. Selanjutnya, pada bagian kelemahan, tim akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada slide ini untuk maksimalkan proses promosi yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya pada bagian peluang, tim akan mengambil peluang dengan membuat konten promosi yang kreatif, unik, dan mengikuti perkembangan tren yang ada, sehingga akan menarik banyak audiens untuk masuk ke program studi teknologi rekayasa multimedia. Lalu yang terakhir, pada ancaman, tim akan mempertahankan posisi di pasar dan membuat strategi baru untuk meminimalisir ancaman yang ada, sehingga posisi promosi Prodi TRM akan tetap ada dan terus
mencapai audiens yang diinginkan. Baik, sebelum menentukan solusi, langkah pertama adalah menentukan target audiens yang ingin dicapai. Target audiens utama kami terdiri atas 3 kelompok, yaitu siswa-siswa SMA SMK sederajat sebagai calon mahasiswa utama, kedua orang tua sebagai pihak yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan pendidikan anak-anaknya, dan yang ketiga guru sebagai pemberi rekomendasi kepada siswa-siswi. Jadi dengan memahami audiens, tim akan membuat media promosi apa yang efektif untuk menjangkau tiap kelompok audiens. Selanjutnya, setelah melakukan analisis brainstorming dan target audiens, tim memutuskan media apa yang cocok. Pada media cetak, kami memilih tripod leaflet, tote bag, dan stiker. Untuk tripod leaflet dipilih karena karakteristiknya yang bersifat informatif, cocok untuk memuat informasi secara mendetail dan terstruktur kepada orang tua dan guru. Kemudian tote bag dan stiker akan dirancang dengan elemen multimedia yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi promosi secara tidak langsung, terutama dengan karakteristik stiker yang dapat ditempel di mana-mana dan tote bag yang dapat dibawa sehari-hari. Jadi semakin lama kedua media ini dipakai, semakin lama pula promosi prodi akan berjalan. Jadi secara keseluruhan ketiga media ini dirancang untuk melengkapi satu sama lain dan akan dibagikan pada saat kunjungan sekolah-sekolah ataupun open house kampus. Selanjutnya, untuk media digital, tim telah memilih 3 bentuk. Yang pertama, konten video, poster digital, dan alternatif universe. Nah, pemilihan ini dengan alasan bahwa konten video ini fleksibel untuk mengikuti tren yang diminati oleh target audiens, sehingga pesan dan informasi dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan dapat dengan efektif menarik perhatian audiens. Lalu, untuk poster digital, karena visualnya yang menarik dan relevan, dapat memicu rasa penasaran audiens untuk mengenal lebih jauh tentang prodi TRM ini. Dan yang terakhir, alternative universe, yang merupakan salah satu jenis cerita fiksi yang saat ini sangat diminati oleh salah satu target audiens kami, yaitu pelajar, diharapkan dengan narasi dan alurnya yang menarik dan didukung penggunaan latar belakang kampus, AU ini dapat menawarkan cerita autentik yang dekat dengan pelajar dan mendukung promosi secara halus sehingga pesan lebih mudah diterima. Secara keseluruhan, pemanfaatan tren konten video, visual poster, dan narasi AU yang menarik dapat membantu penyampaian pesan dengan kreatif dan efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang hemat, mengingat pembuatannya hanya memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan fitur yang tersedia. Setelah menentukan media cetak dan media digital, berikut adalah visualisasi untuk penggunaannya dalam mempromosikan. Di sana terdapat tripod leaflet, ada juga poster digital, stiker, alternatif universe, maupun penggunaan warna serta tote bag. Lanjut. Nah, untuk mengoptimalkan pendistribusian informasi melalui promosi yang telah tim buat, tim kami telah menyusun strategi pemasaran melalui yang pertama, tim akan mengadakan sosialisasi, seminar, dan open house kampus, di mana di akhir acara tersebut, media cetak yang telah tim rancang akan dibagikan melalui sesi tanya-jawab sebagai hadiah bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan. Tapi khusus untuk tripod leaflet akan dibagikan kepada seluruh audiens sebelum acara dimulai sehingga mereka dapat membaca informasi di dalamnya saat presenter menjelaskan atau memperkenalkan program studi ini. Strategi ini dirancang untuk menarik minat audiens secara efektif melalui pendekatan langsung yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, yang kedua, mengacu pada data sebelumnya yang menunjukkan dominasi media sosial dalam penyebaran informasi, tim akan memanfaatkan platform digital seperti Instagram, X, TikTok, dan YouTube untuk memperluas jangkauan promosi serta mendistribusikan media digital, seperti konten video yang akan diunggah di Reels IG, TikTok, dan YouTube, lalu poster digital yang akan di-up di feed IG, dan terakhir AU yang akan di-up di X. Dengan basis pengguna yang besar, strategi ini tim yakini efektif untuk menjangkau audiens secara luas. Selanjutnya, untuk kebutuhan promosi berbasis video dan cerita AU,
tim kami telah menyebarkan kuesioner untuk menentukan genre untuk media promosi tersebut dan mendapatkan 30 responden dengan hasil bahwa 3,3% menyukai genre komedi diikuti oleh genre romantis dan slice of life dengan tingkat preferensi yang sama yaitu 46,7%. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, tim menyimpulkan bahwa genre romantis komedi ini masih relevan dan memutuskan untuk menggunakannya. Nah, dengan genre ini juga memungkinkan tim kami merancang cerita dengan ton ringan dan humor segar, sehingga informasi tersampaikan dengan santai dan menarik. Seperti pada referensi kami di iklan Bembeng Haruskah Mereka Berpisah dan drama Korea True Beauty. Setelah mendapatkan media video, di sini ada visualisasi dalam bentuk media video tersebut, yaitu Rian, seorang karakter yang berada dalam program studi teknologi rekayasa multimedia, dan juga ada tampilan-tampilan seperti kamera dan juga platform-platform yang akan menjadi inspirasi Rian dalam memasukkannya sebagai virtual GIF. Nah, di sini juga menggunakan warna merah dan krim, yaitu kombinasi yang tepat untuk menunjukkan bahwa visual ini dapat mempresentasikan perasaan romantis. Merah sendiri itu dapat dikatakan sebagai warna yang intens dan dapat menyampaikan emosi romansa ke dalam bentuk promosi program studi tersebut. Selanjutnya, tim juga memiliki sebuah premis dan sinopsis untuk kebutuhan iklan berbentuk video dan cerita alternative universe. Tim kami telah membuat premis yang terdiri dari karakter, yaitu Rian, yang merupakan mahasiswa teknologi rekayasa multimedia, yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan pacarnya dengan cara membuat virtual GIF. Tetapi di saat membuat virtual GIF tersebut, Rian mendapati masalah, yaitu device atau perangkat Rian tidak mendukung. Lalu dari premis sebelumnya, kami mengembangkannya menjadi sinopsis untuk memberi gambaran keseluruhan inti cerita. Melanjuti premis tadi, di mana Rian mengalami kendala karena perangkatnya tidak mendukung. Rian teringat bahwa selama ini ia mengandalkan fasilitas kampus. Kemudian Rian itu merasa frustasi, tetapi Rian tidak menyerah dan mencari alternatif lain. Dan akhirnya Rian menggunakan Figma karena Rian merasa lebih familiar dan lebih ringan dan pernah juga Rian menggunakannya dalam proyek PBL. Namun, setelah melihat hasil awalnya, Rian merasa kurang puas karena warna dan desainnya terlihat sangat acak. Sehingga ia melihat kembali proyek-proyek lamanya selama menjadi mahasiswa teknologi rekayasa multimedia Poli Batam untuk menemukan inspirasi. Berkat inspirasi tersebut, Rian berhasil membuat virtual GIF-nya dan menunjukkan kepada pacarnya. Nah, dari cerita premis dan sinopsis ini, seperti yang dinyatakan oleh rekan saya, Fai, bahwa cerita dengan genre romantis komedi ini memungkinkan penyampaian informasi dan pesan dengan cara yang kreatif dan tidak kaku. Pesan utama cerita ini adalah bagaimana program teknologi rekayasa multimedia dapat menghasilkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif, serta mampu menyelesaikan masalah nyata, tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek hubungan personal seperti percintaan. Cerita Rian yang membuat virtual GIF berdasarkan latar belakangnya sebagai mahasiswa teknologi rekayasa multimedia dan capaian pembelajarannya adalah contoh nyata dari hal tersebut. Setelah berbagai penjelasan terkait program studi dan juga promosi iklan tersebut, didapatlah bahwa keunikan dari program studi ini tidak hanya sekedar belajar di kelas, yaitu juga dapat siswa diharuskan untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran yang didapat selama belajar sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi di real life. Seperti Rian dalam karakter kami yang dapat membuat virtual GIF sebagai solusi dari permasalahan percintaan antara dia dan pasangannya.
Kesimpulan yang dapat, perancangan media promosi yang telah kami buat diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam mempromosikan sebuah program studi, terlebih program studi teknologi rekayasa multimedia, agar dapat lebih dikenal oleh halayak umum ke depannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Atas perhatian rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih.